Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat, ya. baik, Pak. Ini di rumah atau di tempat kerja? Ada yang di rumah, ada yang tempat kerja? Iya, Pak, ada yang di rumah, Pak. Di tempat kerja, Pak. Oke. Ya, kita masuk pada topik stabilitas obat. Ya udah pernah belum? Awal-awal udah Pak stabilitas obat. Oh, udah berarti sekarang kita masuk itu ya kinetika kimia ya. Oke, saya izin share ya. Iya. Share kinetika kimia. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai. Ini agak lama kuliahnya nih. Kinetika kimia. Ya. Kinetika kimia itu adalah salah satu bagian dari ilmu kimia yang sangat penting dalam bidang farmasi, antara lain dalam hal pembuatan obat. Kalau ditinjau dari segi keamanan terhadap pasien ya ini juga sangat penting kinetika kimia. Berarti kita harus menjaga keamanan pasien terhadap obat yang memang kita buat ya. Kita jaga keseragaman dosisnya, kita jaga penguraian dari obat itu ya, sehingga obat itu tidak mengeluarkan dampak yang tadinya obat akan menjadi racun. Maka pabrik pembuat obat berkewajiban untuk memperkecil atau jika mungkin mencegah kemungkinan terjadinya penguraian obat. Itu ya, kenapa kita mempelajari kinetika kimia. Kemudian prinsip kita mempelajari kinetika kimia itu yang pertama adalah dari segi kestabilan dan tak tercampurkannya obat. Yaitu proses yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat atau melalui hilangnya khasiat obat karena perubahan fisik dan kimia yang kurang diinginkan dari obat tersebut. Ya, kemudian berikutnya adalah disolusi, yaitu proses kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler, yaitu namanya disolusi. Yang dulu pernah saya jelaskan ya, disolusi itu apa ya. Kemudian ada lagi absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Absorpsi yaitu proses yang berkaitan dengan kelarutan obat di dalam tubuh. Sedangkan distribusi itu adalah beredarnya zat aktif disertai dengan laju pengeluaran obat ya, eliminasi. Setelah proses distribusi dengan berbagai faktor seperti metabolisme, penyimpanan dalam organ tubuh lemak dan melalui jalur-jalur kemudian kerja obat pada tingkat molekuler ya, kerja obat pada yang dibuat dalam bentuk yang tepat suatu proses laju.
Sebentar ya. Kita lanjut ya. Kemudian kita pelajari lagi adalah laju dan order reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju atau reaksi? Laju reaksi atau stokiometri ya namanya. Kalau dulu kita waktu sekolah menengah farmasi belajar yang namanya stokiometri. Ya. Kemudian di S1 farmasi kita mempelajari kinetika kimia juga ya, kinetika reaksi. Nah, ilmu ini ada di sini ya. Stokiometri adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya produk per satuan waktu. Ya, misalnya Na plus Cl ya, Na plus Cl akan menghasilkan ya produk yang namanya apa? NaCl. Na valensi 1, Cl valensi 1. Jadi kalau digambarkan dengan Rx, suatu reaksi Rx ini ya, itu 2A. 2A ini produk dari hasil B plus C. Dihasilkan molekul B plus C dalam jumlah yang sama. Kalau ini 2A, artinya 2 koefisien. B-nya 1, C-nya 1 ya koefisiennya. Sehingga laju pertambahan konsentrasi B dan C harus sama untuk setiap waktu. Reaksi sebelum dan sesudah nilainya sama. Koefisien reaksi sebelum dan sesudah nilainya sama. 2 molekul A hilang untuk setiap pembentukan molekul B atau C. Maka laju pengurangan konsentrasi A juga harus 2 kali laju konsentrasi B dan C. Sehingga ini kalau kita gambarkan dengan suatu diferensiasi minus DC per A per DT sama dengan 2D CB per DT sama dengan 2DCC per DT. Ya, ini sama koefisiennya. Minus ya. Minus ini terjadi penguraian. Minus terjadi penguraian artinya berkurangnya konsentrasi kalau waktunya bertambah. Ya. Ini ke bawah juga sama ya. A, B, C itu namanya order reaksi. Oke. Ini pendahuluan ya, laju order reaksi. Nah, ini ya. Reaksi order 0. 1. Langsung aja saya masuk nih karena waktunya saya ingin singkat saja. Reaksi order 0 adalah laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksinya. Ya, perubahan konsentrasi yang konstan akan terjadi setiap waktu. Sehingga minus DC per DT sama dengan K0. K ini adalah konstanta. Konstanta ini adalah berkurangnya konsentrasi dibagi dengan waktu atau delta C. Delta C per DT. Ya, tanda negatif ini menunjukkan berkurangnya konsentrasi persatuan waktu. Ya. Oke, ini saya coba coret-coret. Berarti harus dibesarin dulu ya. Oke. Enggak ya? Mau. Bentar ya. Oh, enggak mau.
Cepet banget baterainya habis. Bisa cepet banget. Oke ya, ini konsentrasi ya. Kelihatan nggak saya coret-coret sini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Saya pengen seperti di papan tulis nih. Jadi ngajarnya seperti di papan tulis ya. Jadi konsentrasi itu minus DC per DT sama dengan K ya. K0 konsentrasi ya. Konsentrasi order 0 ya. Ini kalau diintegralkan ya, diintegralkan. Anda tahu rumus integral ya? Pasti tahu lah, integral begini, integral A AX DX gitu kan. Nah, gitu. Ini apa nilainya gitu kan? A per apa nih? X plus 1 N plus 1 gitu ya, plus C. Oke. Nah, ini kalau kita integralkan, kita akan dapatkan nilai ini. Langsung ya, langsung dapat nilai ini. Integral CT C0 ini namanya apa? Integral bertingkat CT C0 ya. Batas atas CT, batas bawah C0. Diintegralkan ya, ini saya nggak akan mengajarkan prosesnya kenapa menjadi CT minus C0 min K0T ya, kelamaan. Langsung saja kalau di fisika farmasi itu untuk reaksi order 0 kita tuliskan CT sama dengan C0 minus K0T. Ini order 0. Ini reaksi dari order 0. Ya. CT apa? Konsentrasi dalam satuan waktu. Iya, pada waktu T. Konsentrasi pada T detik atau pada T jam ya, pada waktu T. C0 konsentrasi awal, K0 atau K saja boleh. K0 dikali T. T itu waktu. Jadi order 0 ini rumusnya CT sama dengan C0 min K kali T. Oke. K berapa nilainya? K berapa nilainya? Ayo, berapa K? Ini kita ambil dari kalau kita pindahkan ya. KT, ini kalau kita pindah ke ruas kiri ya. KT sama dengan C0 minus CT. Gitu kan? Sehingga K sama dengan C0 minus CT per T. Ya. Ini nilai konstanta yang dapat kita cari. Oke, bagi yang mau mencatat, di screenshot aja ya. Di screenshot aja. CT sama dengan C0 min KT. K sama dengan C0 min CT per T. Jadi untuk mencari konstanta order 0, rumusnya C mula-mula dikurang CT dibagi T. Oke, di screenshot silakan. Saya sudah ya, lanjut. Kemudian kita mempelajari waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat untuk terurai menjadi separuhnya. Ya, untuk terurai menjadi separuhnya. Itu namanya waktu paruh. Jadi CT sama dengan C0. CT adalah setengah C0. Artinya setengah ini apa? Karena dia terurai menjadi separuhnya. Oke. Sehingga CT sama dengan C0 minus K0T ya. Ini kalau saya hitung ya. CT sama dengan C0 min K0T. Oke. Ini bisa setengah C0 dari mana? Nah, CT diganti. CT ini, perhatikan, CT diganti berapa? Setengah C0. Ya benar kan? Kan nilainya CT sama dengan C0. CT sama dengan setengah C0 sama dengan C0 minus K0T. K0T kita pindah. Pindah ke ruas kiri
setengah channel kita pindah ke ruas kanan, ya. Kalau pindah berarti tanda negatif menjadi positif, yang positif setengah channel menjadi negatif. K0T sama dengan channel min setengah channel. Ya, ini K0T sama dengan channel min setengah channel. Nah, channel min setengah channel berapa nilainya? Kali ini koefisiennya 1. 1 dikurang setengah berapa? Setengah channel. Ya, benar ya. Jadi K0T setengah channel. Maka T adalah T, ini T, yang ini T adalah setengah channel dibagi K0. Benar ya? Setengah channel dibagi K0. Atau sama dengan channel setengahnya 1/2 channel, itu 2-nya turun. Jadi T. Maka waktu paruh untuk ordinal dirumuskan T setengah, ditulis kecil aja, adalah C0 per 2K. Atau 2K0. 2K aja cukup. Oke ya, jadi ada berapa rumus nih untuk ordinal? 1 CT C0 min K0T, K sama dengan C0 min CT per T, ya, atau T setengah C0 per 2K. Itu yang dimaksud dengan ordinal. Oke. Nah, reaksi ordinal di mana aja? Yaitu ada disediaan suspensi yang terdispersi. Kemudian padatan yang tidak larut, ya larutan jenuh. Kemudian terjadi kesetimbangan, ya zat larut dan terdispersi. Untuk obat-obat yang terdispersi itu biasanya memenuhi waktu paruh. Kemudian terjadinya pengurangan fase, ya terlarut dan diisi oleh fase yang terdispersi. Ya, oke, lanjut. Ini contoh soal saya tinggalkan dulu. Reaksi orde 1. Langsung masuk kita reaksi orde 1. Untuk reaksi orde 1 berbeda dengan reaksi orde 0. Reaksi orde 1 reaksinya bergantung pada konsentrasi salah satu reaksi. Misal N2O5 ya, N2O4. Nah, ini sama dengan setengah O2. Ini koefisiennya harus disamakan ya karena 1O5, 1O4 ya. Jadi setengah O2. Laju reaksi sebanding dengan konsentrasi N2O5 sisa pada setiap saat ya. Jadi dari rumusan diferensial ini minus DCA per DT, di mana nilai K masing-masing reaksi ya dihitung, kemudian nanti kita integralkan ya, ini diintegralkan kembali, maka dapatlah suatu rumus untuk orde 1 ini rumusnya ya. Jadi saya tulis ln CT sama dengan ln C0 minus K kali T. Ini rumusan yang pertama. Untuk orde 1. Untuk orde 1. Ln CT sama dengan ln C0 minus K kali T. Ln itu apa? Ln. Linear, Pak. Linear. Enggak tepat. N itu adalah log naturalis. Ya. Log naturalis, kalau Anda punya di kalkulator, ada tertulis LN. Ada LN, ada LOG, log. Ada nggak? Benar nggak? Coba kalau yang punya kalkulator saintifik, ada LN, ln. Ln 1 berapa? Ya, kalau dipencet ln 1 biasanya nggak berhingga ya, atau bagaimana, nggak ada harganya tuh. Ln 1 0 apa? Ya. Ini log naturalis ya. Log naturalis ini ada daftarnya, cuma kita nggak bisa menghitung secara mudah. Tapi kalau logaritma biasa, kita bisa menghitung. Log 1, 0. Log 10, 1. Log 100, 2. Log 1000, 3. Gitu kan. Log 15. Nah, 15 kan berarti puluhan ya. Berarti 1, sekian. Log 25. Ya, log 25 ya. Sama 1, log 100, 2. Log 115, 2, log 160, 2, ya sekian ya tuh.
Ini log naturalis. Ya, jadi untuk orde 1 dirumuskan dengan ln. Oke. Kemudian rumusan yang kedua, ln ini sebenarnya nilai tukar dari logaritma ya, log CT sama dengan log C0 min K kali T. Ini orde 1. Rumus yang keduanya ini ya. Saya tulis di sini aja ya. Log CT sama dengan log C0 minus K kali T per 2,303. Ini rumus yang kedua ya. Oke ya. Log CT sama dengan ln C0 minus K kali T. Ini pakai logaritma log naturalis. Yang kedua pakai nilai logaritma. Log CT sama dengan log C0 minus K kali T per 2,303. Oke ya, boleh di screenshot. Lalu pertanyaannya berapa nilai T setengahnya? T setengahnya berapa? Tadi waktu orde 0, T setengah berapa nilainya? T setengah adalah apa rumusnya? C0 per 2K. Per 2K, benar. Ini orde 0 ya. Tapi orde 1 berapa nilai T setengahnya? Waktu paruhnya. Ya, waktu paruhnya berapa? Ya. Nanti kalau kita tahu rumus ini, kita bisa ngitung berbagai macam obat, berapa waktu paruhnya. Misalnya ya aspirin ya. Aspirin waktu paruhnya berapa? Kalau Anda minum aspirin 500 mg, ya, minum jam 8 pagi, gitu kan? Minum jam 8 pagi. Dan waktu paruh aspirin kira-kira sekitar 5 jam ya. 5 jam. Jadi ketika jam 8 pagi, 5 jam berikutnya, ya, itu kandungan zat aktif atau kandungan aspirin di dalam tubuh Anda sudah berkurang menjadi berapa? 250 mg. Itu maksudnya waktu paruh. Ya, nanti 5 jam berikutnya sisa residu atau sisa zat aktifnya berapa? 125 mg. 5 jam berikutnya menjadi 72,5 mg dan seterusnya. Sampai nanti habis jadi 0 ya. Nah, untuk waktu orde 1 berapa T setengahnya? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini kalau kita gambarkan kurvanya, hubungan antara C dengan T atau logaritma C dengan T ya. Logaritma C dengan T. Ini ya. Kalau logaritma ini eliminasi nih, kurva seperti ini namanya kurva eliminasi. Eliminasi ya, kurvanya kemiringannya dari atas ke bawah ya, ke kiri. Kalau distribusi kurvanya seperti ini. Nah, ini distribusi ke atas, ke kanan, kanan atas. Kalau eliminasi kurvanya ke bawah ya. Ini distribusi. Oke. Nah, ini rumusan yang pertama ini kan log C0 log CT sama dengan log C0 minus K kali T per 2,303. Nah, waktu paruhnya dirumuskan ini 0,693 per K. Ini dari mana? Dari mana angka 0,693 per K? Dari rumus yang atas. Ini. Loh, kok Pak muncul 0,693? Ya. Nah, kita rumuskan tadi waktu paruh adalah waktu di mana apa? Setengah zat hancur ya. CT sama dengan setengah C0. Ini itu yang namanya waktu paruh. Sehingga dari sini rumusnya log CT
sama dengan log C0, ini kita pakai rumus ini. Minus K kali T. Log CT. Log CT berarti CT-nya kita ganti. Jadi log berapa? Log CT diganti dengan setengah C0. Kelihatan nggak? Kelihatan. Latar belakangnya gelap ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Atau saya ganti latar belakangnya. Jadi putih. Tapi nanti waktu putih tulisan nggak kelihatan lagi. Kelihatan ya? Ini CT. Ya, Pak, kelihatan. CT sama dengan C0. Saya ganti. Sama dengan log C0 minus K kali T per 2,303. Udah ngerti ya? Yang tulisan ini setengah C0 dari mana? Oke. Nah, sekarang minus KT per 2,303 kita pindah ke ruas kiri. Jadi plus ya. Kalau pindah kan namanya plus. Yang tadinya negatif jadi plus. KT sama dengan 2,303 sama dengan log C tetap, log C0. Ini pindah ke ruas kanan jadi minus. Minus setengah, sorry. Ini saya hapus dulu nih, kalau nulis. Ada yang bocor. Ya, ini minus log setengah C0. Ya, oke. Sampai sini ngerti nggak? KT sama KT per 2,303 sama dengan log C0 min log setengah C0. Oke, ada yang bocor, coba tolong dicek. Ada yang bocor tuh suaranya. Nah, Anda dulu pasti pernah tahu